Ya jangan lupa ya Mbak, kalau tolol itu jangan kebangetan jing, ya. Jangan kebangetan. Gue geram sama lo semua, cuma datang bukannya nyampein yang namanya bantuan, lo selfie di sana. Seakan-akan kesalahan pemerintah pusat toh. Hei, jangan lupa perusahaan-perusahaan swasta sekelas Surya Paloh juga ada di sana, punya Fernanda Paloh juga ada di sana. Ya, bekerja sama dengan warga Aceh itu sendiri. Jangan diem aja, nyomot doang lo. Ya jangan diem aja, teriakkan. Kenapa sih kalian ya menyembunyikan bangkai di belakang kalian? Cuman teriaknya ke pemerintah pusat toh. Nggak seluas usaha yang namanya Surya Paloh yang ada di Aceh. Luasnya mencapai 3.334 hektar. Jangan lupa, buta itu berobat. Ya, kalau pikiran beku digetok kepalamu. Ya, geram gue. Aceh itu isinya orang munafik semua. Makanya sering terjadi bencana di sana. Ucap manusia yang tinggal di Indonesia dengan beragam jenis kekayaan yang ada di Indonesia, tapi hidupnya masih miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lagi-lagi warga Aceh ya, dan warga di luar Aceh ya, yang sampai saat ini masih banyak berdiskusi di media sosial. Saya sebut diskusi ya, bukan berdebat gitu ya, apalagi saling hina, enggak, saya enggak menyebut itu. Itu hanya diskusi ya, karena berbeda pendapat gitu kan. Jadi lebih tepatnya ya berdiskusi, istilah yang tepat digunakan ya, yaitu antara mereka yang menyebut oknum warga Aceh munafik dan yang menyebut warga di luar Aceh yang justru munafik. Jadi temanya itu ya. Sekali lagi saya perlu disclaimer ya, konten ini tidak bermaksud mengadu domba siapapun, pihak manapun, dan tidak mengandung unsur sara lah seperti itu ya. Karena dalam setiap konten yang kami buat tidak ada provokasi dalam bentuk apapun sama sekali. Kami hanya menyajikan yang sedang viral di media sosial untuk kita diskusikan bersama ya. Agar apa didiskusikan ya? Agar tahu, agar semakin terang seperti itu ya, benar dan salahnya. Termasuk tentang anggapan warga Aceh yang selama ini santer gitu ya, yang merasa paling berjasa bagi bangsa dan negara ini. Misalnya menganggap diri mereka telah berjasa karena menyumbang pesawat pertama kali untuk Indonesia, menyumbang emas untuk Monas, dan juga radio Rimba Raya yang sangat berjasa dalam masa perebutan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Bahkan sampai dibuatkan lagu ya. Ini yang harus kita luruskan agar kita tidak salah persepsi, kan seperti itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aceh itu isinya orang munafik semua. Makanya sering terjadi bencana di sana. Ucap manusia yang tinggal di Indonesia dengan beragam jenis kekayaan yang ada di Indonesia, tapi hidupnya masih miskin. Lebih munafik mana? Orang yang ada di Aceh atau kau yang cinta Indonesia tapi hidupmu masih miskin dengan beragam kekayaan yang ada di Indonesia ini, tapi kau sendiri tak bisa menikmati. Hidupmu masih miskin karena apa? Junjunganmu tidak bisa mensejahterakan kita semua. Jadi stop bilang orang lain munafik, karena lebih munafik kamu menutupi kemiskinan dengan cara membela orang yang tak pernah peduli dengan kehidupanmu.
Sebentar Mbak ya, sebentar ya. Kalau dilihat dari intonasi Anda berbicara, sepertinya Anda warga Aceh. Tapi dilihat dari artikulasi Anda yang bisa mengucapkan huruf D dengan baik, ya kan? Juga dilihat dari face Anda, sepertinya Anda bukan orang Aceh, ya, sepertinya ya, bukan asli Aceh. Cuma yang ingin saya bahas bukan persoalan itunya. Saya kok menjadi bingung Mbak ya, kok saya gagal paham ketika Anda mengatakan lebih munafik mana? Lebih munafik mana antara warga Aceh dengan warga di luar Aceh di tengah kekayaan bangsa dan negara tapi tetap miskin? Saya kok tidak mengerti ya, karena setahu saya munafik itu penjelasannya, definisinya jelas ya, dalam Islam jelas, dalam kamus KBBI juga jelas. Nah, ketika Anda menghubungkan kata munafik dengan negara kaya rakyat miskin, ya mohon maaf ya, saya benar-benar tidak mengerti. Saya benar-benar gagal paham. Bukan Anda yang bodoh, tapi saya yang kurang cerdas. Mohon maaf ya. Lanjut. 150 juta. 150 juta. 100 sampai 150 juta. Siap. Mungkin dengan lengkap itu, lengkap. Lengkap Bapak. Dengan Sampai air keluar. instalasi airnya, kemudian juga ada tangki airnya dan bisa langsung diambil oleh masyarakat. Maaf ya, kalau satu bor 150 juta itu saya anggap relatif murah gitu. Relatif murah, tapi itu Tergantung kedalamannya Bapak. saya tahu. Tentang postingan harga sumur bor yang 150 juta. Ada yang jawab begini, tanya sama gubernur kamu dong, jangan ngoceh di TikTok biar nggak salah paham, tanya sama pemerintah sendiri. Nah, orang-orang yang seperti ini yang lagi sedang lucu-lucunya dan dia bahkan nggak tahu yang bilang harga satu sumur bor itu harga 150 juta itu siapa. Sampai dia bilang itu, yang bilang itu gubernur, tahu nggak sih? Jadi gini loh, bijaklah dalam menggunakan sosmed ya. Coba cari tahu, buka handphonenya sekarang, buka nggak? Buka, biar situ tahu siapa yang bilang harga satu sumur bor itu 150 juta. Buka sekarang, jangan sampai yang lain juga nggak tahu. Ayo buruan. Ya, jadi masih ramai teman-teman ya tentang ya perbedaan pendapat lah, diskusi lah lebih tepatnya gitu ya, tentang sumur bor yang seharga 150 juta ya. Saya kali ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh mbak-mbak berkerudung coklat barusan, bahwa yang menyampaikan itu bukan Gubernur Aceh. Betul memang, yang menyampaikan itu anggota TNI ya, mungkin pangkatnya sangat tinggi, mungkin sekelas jenderal dalam sebuah acara ya, kurang lebih koordinasi lah penanggulang pemulihan Aceh pasca bencana gitu ya, yang menyebut bahwa untuk pengadaan sumur bor itu harganya 150 juta. Dan tadi juga ada Ibu Widya yang sepertinya juga tidak sependapat dengan harga segitu ya. Mungkin dia menganggapnya itu terlalu mahal. Saya cuma ingin menjelaskan gitu ya. Saya bukan tukang sumur jujur aja. Tapi saya beberapa kali membuat sumur, dan juga tetangga saya sering buat sumur ya kan. Kalau kita buat sumur rumahan itu murah. Bahkan saya pernah mendapatkan harga termurah bikin sumur bor ya, itu cuma 700.000 ya kan. Tapi itu untuk skala rumahan gitu loh. Nah, yang dimaksud oleh presiden dan juga pimpinan TNI itu adalah sumur bor yang digunakan satu kampung. 200 kakak, 500 kakak, atau mungkin 1000 kakak. Itu beda jenis sumurnya. Sumur yang saya pakai di rumah saya dengan sumur yang dibuat di sawah itu aja beda. Apalagi sumur yang rencananya di satu desa hanya bikin satu, kemudian digunakan semua warga. Itu kapasitasnya beda bro. Dan dulu saya pernah ditawari ya untuk membuat sumur sekapasitas itu 80 sampai 90 juta. Itu Anda tahu kapan? 15 tahun yang lalu saya ditawarin oleh tukang sumur. Seharga itu, ya kan? Jadi seharga 150 juta untuk harga saat ini, ya menurut saya itu ya kalau memang kemahalan ya kemahalan sedikit lah. Tidak kemahalan banyak gitu loh ya. Jadi tolong paham ya. Lanjut. Dengan kayunya ini aja saya bingung nih ngeliatnya gimana bersihinnya warga. Hei Pir, dengerin, kalau lo bagaimana cara membersihkannya gelondongan kayu, coba ya lo ajakin masyarakat yang pernah nebangin kayu liar juga di sana.
ya yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain selain perusahaan pemerintah, ya. Jadi jangan lupa guys, ya, Nek Lampir, lo jangan lupa ya senggol-senggol dong Surya Paloh, berapa hektar dia punya di sana. Apa nggak kerjasama dengan yang namanya warga Aceh itu sendiri di sana? Jangan lupa, kalau tuli jangan kebangetan. Anggota DPR dari Aceh menjelaskan di ruang sidang di DPR mengatakan 1000 unit ekskavator punya perusahaan orang sana, per ekskavator 30 juta setor, ya, dengan alasan untuk keamanan. Ya jangan lupa ya Mbak, kalau tolol itu jangan kebangetan jeng, ya. Jangan kebangetan. Gue geram sama lo semua, cuma datang bukannya nyampein yang namanya bantuan, lo selfie di sana. Seakan-akan kesalahan pemerintah pusat toh. Hei, jangan lupa, perusahaan-perusahaan swasta sekelas Surya Paloh juga ada di sana, punya Fernanda Paloh juga ada di sana. Ya, bekerja sama dengan warga Aceh itu sendiri. Jangan diem aja, nyomot doang lo. Ya jangan diem aja, teriakkan. Kenapa sih kalian ya menyembunyikan bangkai di belakang kalian? Cuman teriaknya ke pemerintah pusat toh. Nggak seluas usaha yang namanya Surya Paloh yang ada di Aceh. Luasnya mencapai 3.334 hektar. Jangan lupa, buta itu berobat. Ya, kalau pikiran beku digetok kepalamu. Ya, geram gue. Ya, sosok simpati loh sama warga Aceh di sana, datang cuman selfie doang. Ya, datang cuman bikin video, tower, tidak berfungsi. Aki buat penerangan orang aja dicuri, lo harus cari tahu. Gobloknya itu loh, kebangetan banget ini orang-orang sini, ya. Nggak tahu diuntung, datang cuman selfie tok. Ya, saya hanya menggebrak yang namanya jangan menutupi tai di pantat. Ya, tai di belakangmu itu banyak. Perusahaan-perusahaan swasta yang menebangi kayu itu banyak. Nggak hanya pemerintah pusat bekerja sama dengan warga Aceh itu sendiri. Ya, belum dikeplek ini orang-orang yang model begini. Tunggu aja kau ya. Teriak-teriak lo mau provokasi lo di saat orang lagi bencana. Giliran Widya yang gebrak kalian di sana panas, meledak semua. Belum dihajar pakai bom. Ya. Lo ingat di sana jangan sosok cantik, selfie di sono. Ya, sosok peduli sama warga korban. Lo kalau mau ungkit masalah kayu, perusahaan swasta yang melibatkan warga Aceh itu banyak sekali. Ekskavator pun ada 1000 unit per ekskavator setor ke yang namanya daerah sana tuh 30 juta. Ingat itu. Kalau 1000 berapa dapatnya? Hei, kalian jangan menyembunyikan tai di belakang kalian. Ya, kudu diperjelas orang-orang yang begini, tulalit. Bencana itu muaknya Allah, bukan pemerintah yang bikin. Ya, contohnya gunung no yang di Aceh no. Ya, udah bergerak muak, berisik sama kalian, muak tuh. Saya nggak kebayang kalau itu lahar yang ada di dalam gunung tuh karena keberisikan kalian di sana meluap lagi. Saya nggak kebayang, apalagi yang akan terjadi. Ya, gunung pun berisik dengan kalian itu, tahu nggak? Sampai gempa berkali-kali. Lu masih juga pencitraan. Tabokin atuh-atuhnya orang model begini. Nah, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Widya barusan. Waduh. Jangan cuma datang ke lokasi bencana, potret-potret, bikin narasi menyudutkan pemerintah, ya. Yaitu bersihkan itu sendiri coba, ya kan. Padahal faktanya kayu-kayu tersebut sudah dibersihkan oleh anggota TNI, dan saat ini lokasi yang tadi kita lihat barang-barang yang penuh kayu itu saat ini sudah bersih karena dibersihkan oleh TNI menggunakan eskavator, ya. Bukan hanya TNI tetapi juga tim gabungan, ya.
Nah, menurut teman-teman bagaimana terkait pernyataan Ibu Widya yang agak sedikit ya seperti itulah ya karakternya Ibu Widya. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Ini gimana konsepnya ini? Dulu menolak bantuan asing, sekarang malah berkata seperti itu. Dulu sombong, sekarang menunduk. Yang pembenci Malaysia, netizen-netizennya dulu mengatakan pasti Malaysia membantu karena ada sesuatu. Mungkin ibaratkan ada udang di balik mie ataupun ada udang di balik bakwan. Kalau sekarang apa pula netizen Indonesia yang membenci Malaysia? Apa komenan Anda tentang yang dibawa ini? Tentang soal bantuan ASI yang dibawa ini. Coba dong komen, aku mau dengar juga komenan Anda. Ataukah mungkin sudah habis duitnya? Sebab tuh sekarang tidak menolak lagi bantuan asing. Dan untuk Kokori, kau coba komen nih, kau bagi ulasan kenapa Prabowo berkata seperti ini. Kalau itu hari, terima kasih kami mampu. Tapi kalau sekarang, kenapa? Itu hari kau cakap Malaysia membantu karena ada udang di balik mie. Begitu kan statement kau Kokori? Kalau sekarang macam mana pula ini? Kenapa bantuan asing tidak ditolak? Kenapa Kokori? Kau coba jelaskan stis video aku nih. Aku teringin mau dengar kata-kata kamu tentang ini. Nih. Kenapa bantuan asing tidak ditolak lagi? Ya, ketawa Anda saya hormati dan ya kelihatan Anda sangat berbahagia sekali ya, kelihatan dari ketawa Anda. Tetapi mungkin saya perlu sedikit menjelaskan, sampai hari ini, sampai detik ini pemerintah Indonesia belum menerima bantuan dari luar negeri. Artinya apa? Artinya pemaknaan ya, tafsir yang Anda sampaikan terkait pernyataan Prabowo itu tentu tidak benar. Ya, bukan berarti Prabowo dulu menolak bantuan asing kemudian sekarang menerima. Karena faktanya sampai sekarang Indonesia belum menerima. Jadi yang disampaikan Prabowo itu tidak sama seperti yang Anda persepsikan. Intinya seperti itulah ya. Terus bagaimana Bang persepsinya? Nah, kalau saya persepsikan seperti ini. Prabowo ini kan menolak bantuan asing dan dicaci maki ya kan, dianggap sombong dan lain sebagainya. Prabowo ini mengklarifikasi, kami bukannya sombong, kami tidak akan menolak bantuan asing karena bantuan itu bersifat kemanusiaan. Tetapi karena kami masih merasa mampu untuk memulihkan Aceh, maka terpaksa kami tidak menerima gitu loh. Kurang lebih itu mungkin yang ingin disampaikan oleh Prabowo seperti itu ya. Lanjut. Katanya lapar minta bantuan, katanya kenyang minta merdeka. Dengar baik-baik, ini suara yang kalian lupa. Kau hina Aceh dari layar kaca, lapar ngemis, kenyang minta kuasa. Kata-katamu tajam tapi ingatan tumpul. Sejarah kau kubur lalu kau merasa unggul. Saat dijajah kau nangis minta tolong. Emas dikumpul pesawat kami gotong. Radio dirimba suara Indonesia hidup. Saat dunia bilang kau sudah terkubur. Lapar minta bantuan kau ejek tertawa. Kenyang bicara merdeka kau tuduh durhaka. Tapi waktu kau dijajah kau datang menangis. Merdeka lupa terima kasih, itulah yang tragis. Aceh bukan anak kecil baru belajar berani. Kami kakak tertua di negeri ini. Yang kau lawan bukan rakyat tanpa cerita, tapi pelaku sejarah, saksi mata. Darah kami jadi tinta kemerdekaan, air mata jadi harga perjuangan. Jangan ajari kami arti setia, kalau janji Helsinki kau sendiri lupa. Lapar minta bantuan kau hina suara, kenyang minta merdeka kau sebut bahaya. Padahal tanpa Aceh di masa gelap nama Indonesia mungkin tak sempat menetap.
merdeka kau sebut bahaya. Padahal tanpa Aceh di masa gelap, nama Indonesia mungkin tak sempat menetap. Dulu kami beri segalanya tanpa syarat. Hari ini kami diminta diam dan patuh tanpa harkat. Bila ingatan bangsa sengaja dimatikan, maka maaf, ini bukan Republik Indonesia. Ini Republik Amnesia. Ini Republik Amnesia, melupakan siapa yang berjasa, menghapus luka, menghapus nama, lalu marah saat sejarah bersuara. Iya, ya ini adalah pemahaman atau apa namanya ya, mindset saudara-saudara kita yang berada di Aceh bahwa mereka sangat berjasa sekali bagi bangsa dan negara ini. Tanpa sedikit pun mengurangi hormat saya kepada para leluhur ya bangsa Aceh. Memang ya mereka berjasa, tetapi ya saya yakin tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang saat ini. Nah, emang gimana Bang ya? Memang benar kan terkait pesawat pertama, iya betul. Kemudian terkait emas yang di pucuk Monas itu yang berpuluh-puluh kilo itu, iya betul. Kemudian juga terkait tadi ada radio Rimba Raya yang mengudara dari Aceh sebagai alat perjuangan pada masa itu, iya betul, ya kan? Terus yang salah apa Bang ya? Coba kita tengok bareng-bareng video habis ini ya. Sangat jelas sekali, kemarin udah saya sajikan. Sekarang saya sajikan kembali ya, biar kita makin ngeh ya. Ini dia. Aceh adalah urat nadi jantungnya Indonesia. Jadi kalau bantu jangan separuh-separuh. Seperti apa yang kalian dengar di video tadi. Aceh itu adalah jantung dan urat nadi Indonesia. Dan bukan hanya itu saja guys. Akhir-akhir ini ada beberapa orang Aceh itu yang sering melontarkan statement seperti ini. Kalau bukan karena Aceh, Indonesia tidak akan ada sampai saat ini. Aceh itu sudah duluan ada sebelum Indonesia. Bahkan Aceh itu sudah merdeka sebelum Indonesia merdeka. Jadi kurang lebihnya statement mereka seperti itu. Itulah yang mereka yakini. Jadi bagaimana? Bagaimana pendapat kalian dan tanggapan kalian bisa ditinggalkan di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi, tidak ada salahnya masyarakat Aceh saat ini sangat yakin bahwa leluhur mereka itu memiliki peranan penting untuk negara ini. Karena seperti yang kita ketahui, pesawat pertama yang dimiliki Indonesia yang diberi nama RI-001 Seulawa itu bisa dibeli dari hasil sumbangan masyarakat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Nyak Sandang pada zaman pemerintahan Soekarno. Begitupun dengan lidah api emas yang ada di puncak Monas. Jadi lidah api emas di puncak Monas itu beratnya 38 kg emas. Dan 28 kg itu diperoleh dari sumbangan salah satu saudagar kaya asal Aceh yang bernama Teuku Markam. Dia adalah mantan TNI yang beralih profesi menjadi pengusaha sukses di Aceh pada zaman pemerintahan Soekarno. Tapi yang perlu diingat, pemberian Teuku Markam, Tengku Nyak Sandang juga masyarakat Aceh pada zaman itu secara sukarela tanpa ada paksaan. Kemuliaan hati juga perbuatan terpuji mereka ini didasari oleh rasa cinta terhadap tanah air ini. Pemberian mereka itu sama saja dengan sedekah. Jadi ada baiknya biarkan saja jadi amal zariah untuk mereka, juga menjadi sejarah untuk dikenang masyarakat Indonesia. Dan satu lagi, ya, andaikan pada zaman itu Bapak Presiden Soekarno ini mengetahui bahwa apa yang diberikan masyarakat Aceh untuk negara ini suatu saat nanti akan diungkit oleh generasi mereka, akan menjadi bumerang untuk negara ini, mungkin beliau akan menolaknya, ya. Beliau tidak akan menerima walaupun beliau sangat membutuhkannya pada saat itu. Selain sumbangan masyarakat Aceh untuk membeli pesawat pertama Indonesia, juga lidah api yang ada di puncak Monas, ada beberapa masyarakat Aceh juga yang sering menyinggung tentang radio Rimba Raya. Kalau mengenai radio Rimba Raya, kurang lebih ceritanya tuh seperti ini guys ya. Pada tahun 1948, setelah 3 tahun Indonesia merdeka, Belanda kembali menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia. Ada yang bilang Aceh tidak pernah dijajah. Bukan tidak pernah dijajah. Kalau memang tidak pernah dijajah, mengapa sehingga ada pahlawan nasional yang berasal dari Aceh? Pada zaman itu Belanda sudah berupaya untuk menguasai seluruh wilayah di Aceh. Tapi ada sebagian wilayah di Aceh yang masyarakatnya itu memberi perlawanan yang sangat luar biasa. Di bawah pimpinan beberapa orang pahlawan, salah satunya Cut Nyedian. Karena sulit ditaklukkan, Belanda pun mundur. Mengetahui itu, Presiden Soekarno pun berpikir bahwa Aceh adalah satu-satunya tempat yang paling aman untuk dijadikan pertahanan. Karena sudah menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, juga sudah berhasil menghancurkan RRI, Belanda pun mulai mempublikasikan untuk beberapa negara luar bahwa Indonesia itu sudah bubar. Untungnya pada saat itu, masih ada radio Rimba Raya yang terletak di wilayah Aceh yang tidak bisa untuk ditaklukkan Belanda. Salah satu orang Aceh langsung memberikan informasi melalui radio Rimba Raya itu pada beberapa negara luar.
salah satunya Australia. Dia mengatakan bahwa Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Yang memberikan informasi ini memang orang Aceh, tapi dia ini salah satu anggota TNI Indonesia. Dan radio Rimba Raya itu juga dirancang atau dibuat oleh TNI Indonesia. Untuk permasalahan ini, saya pribadi sebagai salah satu masyarakat Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya, tidak mau menyangkal apa yang sudah tertulis di dalam sejarah. Tapi ada baiknya kita sebagai masyarakat Indonesia, janganlah mengungkit perjuangan atau pemberian para leluhur kita di zaman dulu. Mereka melakukan semua itu atas dasar cinta terhadap tanah air ini. Mungkin kalian di Aceh itu, para leluhur kalian mengorbankan harta benda mereka untuk negara ini. Sementara di provinsi-provinsi lainnya, leluhur mereka mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan negara ini. Jadi leluhur kita, nenek moyang kita semua itu sama-sama berkorban, sama-sama berjuang, ya. Tapi apa yang dikorbankan itu mungkin berbeda. Kita generasi sekarang itu kan adalah generasi yang maju, ya, generasi yang cerdas. Cobalah untuk berpikir lebih dewasa, lebih bijak. Ya, jangan banyak menuntut, jangan besar kepala hanya karena apa yang dilakukan oleh para leluhur kita. Leluhur kita pun mungkin tidak akan terima bila apa yang dia berikan itu diungkit. Jadi seperti itu, guys. Udah jelas ya, seperti itulah faktanya. Nggak perlu saya berpanjang-panjang lagi ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.